itu bahwa realitasnya atau faktanya itu saya tidak menemukan orang atau masyarakat yang dipimpinnya itu mengkritik beliau. Bahkan masyarakat itu menyanjung-nyanjungi beliau. Karena mungkin kesederhanaan beliau ya, kedekatan dengan masyarakat. Dia saja. Usang utang sih. Bayarin baku 5 tuh. 5 tuh jobu. 5 jobu. Framework. Because in next specific legislation governing post-disaster location and housing development, land acquisition and procurement, like the Palu reconstruction under CSRRP, demonstrated that involving local community. Nah, seperti apa aksi-aksi beliau ini? Bagaimana kedekatannya dengan masyarakat, ya kan? Bagaimana kebijakan-kebijakan beliau yang berpihak kepada kepentingan masyarakat? Lalu bagaimana ya ketegasan-ketegasan beliau, serta bagaimana kemampuan luar biasa beliau pada saat dia berbicara bahasa Inggris di forum internasional. Coba kita simak bersama, ini videonya. Anggo cangkor miu. Sampul cangkore. 60. 60 ka, 30. Oh, 30. 10 jobu. Iya, 10. Enggak mau dia buat 10. Usang utang sih. Masyarakat beliau ya. Bayarin baku 5 tuh. 5 tuh jobu. 5 jobu. Kamu ganti. Sanggup saya itu. 30. Pokoknya 5 tuh poro-poro. Kami semua nih pagi. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sangat dekat sekali dengan Lo kamu kaki adik saya. Itu ambil semua itu 5 tuh. Ya, sudah. Hati-hati tante. Jadi tidak ada Tante. jarak dengan masyarakat beliau. Tante. Hati-hati tante. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus saya bilang, bagaimana saya bisa ketemu dengan Bapak? Bagaimana Bapak bisa dapat kembar? Saya tidak bisa bilang apa. Saya cuma butuh Luar biasa. kuning telur dengan wadah-wadah yang bisa. Bahkan dia Kalau saya bantu. masuk Begitu sampai nanti. di Sudah dengan dapur sudah 5 ada, nah. orang. Iya, Hah? pakai wijen Pak. Wijen, bulat, selai kacang. Di lantai saja. Iya, semangat terus, jangan kami kendor ya. Tidak. Pokoknya semangat Santai terus. banget nih. Tinggal harus berinovasi. Kalau ada kayak pelatihan-pelatihan pas saya mau ikuti dengan itu supaya saya punya Ya. ini Terus Luar kembangkan biasa lagi, beliau bukan ya. cuma jadi yang seperti ini, tapi dengan kemasan yang lain, model yang lain. Insya Allah saya akan coba dulu dengan Tadi itu. dia Terima membeli kasih banyak, Lihat saya begini, juga. alhamdulillah. barang Ya, saya dagangan bersyukur sekali Pak. Saya tidak bisa. masyarakat ya. Sekarang dia Apa membawa. namanya? Sepertinya itu jagung yang dia bawa. Kebetulan lagi bikin pesanan untuk hari besok. Ini kue apa saja? Oh, oke. Iya. Kita kan punya galeri nanti di Batu Lemo. Insya Allah mungkin bulan Juli kita sudah buka. Nanti boleh supply nanti makanan nanti. Alhamdulillah. Ibu pastikan bahwa ibu masuk dalam program label halal ya. Oleh pemerintah kota juga gratis. Nanti saya akan minta nanti dari tim galeri nanti untuk datang supaya nanti bisa collab dengan ibu ya. Tapi tidak dikasih apa-apa Baik, Pak. Aduh, sudah. belum siap. Aduh. Ya, Iya. Ibu ya. Gila Terima kasih gila. banyak. Bahasa Because Inggrisnya this beliau is- nih ya. Isn't just Pas about banget, bricks and iya. mortar, it's about ensuring legal certainty and fairness for every Yang berbicara affected menjadi family. Mayor Hadiato has Bicara di received forum several awards internasional. from the national government, including the Best Regional Development Award. What are the lessons that Indonesia has learned from this earthquake? The success of land acquisition often depend on factors such as regulation. So we must prioritize creating a dedicated legal framework for land acquisition, for procurement and housing construction after disaster. To build up the progress, I think we must have first is the strengthen the legal framework, because in next specific legislation governing post-disaster location and housing development, land acquisition and procurement, like the Palu reconstruction under CSRRP, demonstrated that involving local community, particularly through group like KSM, we call it Kelompok Swadaya Masyarakat, and KPPS, Nanti kita lihat bagaimana is a utilization and maintenance group, ketegasan beliau was vital in developing and managing dalam a memimpin local scale infrastructure Kota Palu, such as ya. drainage, roads, sanitation, Kota itu bersih, and waste ya. Orangnya ini facility. saya lihat For tegas ya, example, tapi humble the orangnya. TPS Dekat 3R. dengan masyarakat. Apapun ASN Kota Palu tidak boleh lagi memproduksi sampah liar di Kota Palu.
Komio makan kue yang ada pakai plastik, plastiknya jangan buang sembarangan, cari tempat sampah. Semua harus bertanggung jawab dengan sampah masing-masing. Kalau kita jalan, kemudian ada orang naik motor buang sampah sembarangan, mobil yang buang tisu sembarangan ke jalan, dokumentasikan, kita akan cari. Kita akan kasih denda, dendanya 2 juta rupiah. Pokoknya Palu harus bebas sampah dan itu dimulai dari kita pegawai. Kita harus memulai sehingga Palu betul-betul zero waste. Kita mulai dari individu kita, bawa itu ke kantor dan bawa itu ke rumah. Kita juga di rumah juga harus menjadi contoh buat kita punya lingkungan. Iya, Anda sudah menonton bagaimana aksi-aksi beliau itu ya. Apakah ada di antara kalian yang mengenal beliau itu? Ya, beliau itu Wali Kota Palu ya. Namanya Bapak Hadianto Rashid. Kalau saya melihat di media sosialnya itu, beliau menjadi wali kota itu sejak 2021 sampai dengan 2030 ya. Nampaknya beliau sekarang ini menjalani periode kedua ya. Jadi kalau periode pertama mungkin itu dari 2001 sampai dengan 2024 dan sekarang itu dari 2024 sampai dengan 2030 menjadi wali kota Palu. Kalau Anda menyaksikan video-video itu tadi, ya beliau itu sangat dekat sekali dengan masyarakat ya. Tidak ada jarak dengan masyarakat. Bahkan juga orangnya sangat humble, ya, lucu juga ya. Bahkan beliau itu tidak canggung-canggung masuk di rumah-rumah penduduk ya. Duduk di lantai saja, ya kan, tanpa sofa. Sangat sederhana orangnya. Luar biasa ini beliaunya. Tapi anehnya ya, beliau ini kok luput dari pemberitaan dari media-media mainstream ya. Ataupun juga media-media sosial ya. Jarang sekali saya menemukan orang membahas tentang sosok beliau itu baik di media massa ya maupun juga di media online. Padahal beliau itu memiliki banyak sekali kelebihannya ya. Sederhana, ya kan, humble, dekat dengan masyarakat, punya kemampuan berbahasa Inggris pula. Luar biasa loh ya kan. Ini beliau ini tanpa penerjemah loh. Dia berbicara sendiri di forum internasional menggunakan bahasa Inggris. Dan beliau juga nih orangnya sangat tegas. Jadi kalau saya pantau di media sosial beliau itu jarang sekali, bahkan sulit sekali saya temukan orang mengkritik beliau. Beliau itu ya mendapat apresiasi dari masyarakat Palu itu luar biasa. Karena apa? Karena kota itu menjadi bersih. Beliau juga membuat program-program bagaimana menata kota itu menjadi indah, menyediakan ruang-ruang terbuka untuk ya tempat-tempat santai, tempat-tempat nongkrong bagi masyarakat Palu itu. Dan masih banyak lagi program-program beliau itu yang itu disenangi oleh masyarakat Palu itu. Tapi lagi-lagi ya kok beliau ini ya tidak seheboh seorang Didi Mulyadi ya. Padahal beliau ini kan sudah memimpin dari 2021 ya. Dan seperti yang saya katakan tadi itu bahwa realitasnya atau faktanya itu saya tidak menemukan orang atau masyarakat yang dipimpinnya itu mengkritik beliau. Bahkan masyarakat itu menyanjung-nyanjungi beliau. Karena mungkin kesederhanaan beliau ya, kedekatan dengan masyarakat. Dia saja tadi itu kan dia membeli barang dagangan seorang nenek itu ya. Lucu kan, sederhana ya kan. Lalu bagaimana dia masuk rumah penduduk ya kan. Duduk di bawah saja, di lantai saja ya kan, tanpa sofa. Begitupun juga ketika dia berbicara di ya forum internasional. Luar biasa. Dan juga ketegasan beliau tadi itu pada saat memimpin rapat ya. Dia mau kota Palu itu menjadi bersih. Bahkan kalau saya memantau berbagai video-video beliau itu turun langsung di lapangan. Ya kan, memantau. Kalau ada sampah dia langsung perintahkan itu. Tolong bersihkan sampah ini bagi pihak terkait. Jadi hampir setiap saat beliau itu berada di tengah masyarakat. Dia memantau perkembangan di lokasi. Dia tidak duduk di meja saja ya. Itulah yang terjadi. Tapi kenapa beliau itu tidak diberitakan secara masif oleh berbagai media massa ya, termasuk dibahas oleh para konten kreator. Nah, kali ini saya mengangkat beliau itu karena menurut saya ya beliau ini mungkin lebih hebat dari seorang Didi Mulyadi ya. Ya, itu menurut saya ya. Ya, bisa saja bahwa masing-masing mereka ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masingnya. Dan saya kira setiap manusia itu ada kelebihannya, ada kekurangan. Termasuk beliau itu ya, Pak Rashid itu dan Pak
Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut pandangan Anda? Ya, kalau Anda menemukan video ini, saya kira bisa dibantu untuk disebarluaskan, ya kan? Ya, siapa tahu banyak orang memberikan ya komentar. Bisa juga orang membahas terkait dengan bagaimana kinerja beliau menjadi wali kota Palu itu dari 2021 sampai dengan 2030. Tuangkan komentar Anda di kolom komentar video ini ya. Jadi kita perlu ya mengangkat orang-orang yang sukses menurut saya ya, terutama para kepala daerah yang memang betul-betul mereka itu berpihak pada kepentingan masyarakat. Jadi itulah yang saya angkat kali ini, seorang wali kota Palu yang menurut saya itu sangat luar biasa beliau nih ya. Jadi kalau saya pantau di media sosial juga tuh banyak komentar-komentar masyarakat bahwa beliau nanti itu ya bisa dicalonkan menjadi calon gubernur di sana ya. Ya, mudah-mudahan saja ya. Semoga bangsa ini semakin banyak pemimpin-pemimpinnya ya yang baik, yang memiliki kemampuan, memiliki ide sehingga masyarakat itu bisa bebas dari kemiskinan. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa salam otak bleang ya.